jelas? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Sehat. Sehat ya. Semangat, apalagi udah mau berangkat PTM ya, pasti lebih semangat lagi ya. Meskipun baru bertahap 1 minggu 1 kali, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Sesuai agama masing-masing, disilahkan. Cukup? Pada pertemuan pagi ini kita akan meneruskan ya materi tema yang sebelumnya, yaitu tentang bersatu ya, persatuan dan kesatuan. Nah, kita akan share screen ya. Kita nggak akan lama-lama kok, meetingnya sebentar saja ya. Halaman berapa, Bu? Oh ya, sebentar. Halaman berapa ini ya? Nah, di pembelajaran 2, halaman berapa itu? Halaman 108. Sudah? 108. Pernah kamu mendengar pepatah ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Pernah dengar itu tidak? Pernah. Artinya apa? Maknanya apa? Ada yang tahu maknanya apa? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ini ya, kaitannya dengan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dikaitkan dengan ini dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa nih yang tahu maknanya apa? Pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada yang bisa menjelaskan? Coba Bu Nita beri waktu 1 menit dari sekarang. Mana? Sudah bisa? Apa artinya? Apa maknanya? Coba sekarang Fabian apa? Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai. Putus-putus ya suaranya Fabian ya. Ulangi coba Fabian. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Kekuatan karena bersatu. Ya, boleh. Terima kasih. Ada mungkin pendapat yang lain?
Atau kalau enggak, sini Bunita punya contoh gampang ya. Oh, ini kelihatan enggak? Ini apa anak-anak? Nih, terlihat tidak? Ini apa namanya? Ini yang Bunita pegang. Apa ini? Lidi. Lidinya ada berapa? Satu. Kalau lidi ini kita patahkan, kira-kira gampang nggak? Coba ya. Nah, ternyata mudah dipatahkan ketika dia hanya satu. Sekarang Bunita punya nih, lidinya ada berapa ini ya? Coba kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Ya, ada 7 ya. Coba dipatahkan. Ternyata lebih susah. Butuh tenaga lebih banyak. Apa artinya? Ayo, apa yang bisa menyimpulkan dari yang Bunita demonstrasikan tadi? Nih, ketika hanya satu lidi, ternyata patahkan langsung tek, gitu langsung patah. Tapi ketika ada banyak sekali ya lidi, ini tadi ada 7, itu aja udah susah. Apalagi kalau lidinya ada 100, ada 1000. Kira-kira bagaimana? Apakah lidi yang semakin banyak ini lebih mudah dipatahkan atau lebih susah untuk dipatahkan? Lebih susah dipatahkan. Sama dengan kita. Jika hanya satu orang yang melawan penjajahan, maka kira-kira menang atau kalah? Ya, padahal musuhnya bangsa asing, tentaranya banyak, senjatanya banyak sekali. Ya kan mudah kalah, tembak sekali langsung mati, ya kan? Kalah. Bayangkan jika Indonesia ini luas atau tidak sih anak-anak? Luas. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, kalau dari timur ke barat, dari utara ke selatan, banyak pulaunya, dikatakan beribu-ribu pulau, ya kan? Karena negara kepulauan. Penduduknya banyak atau sedikit satu Indonesia ini? Banyak ya. Bayangkan jika seluruh rakyat Indonesia ini bersatu, kira-kira akan mudah untuk dijajah atau akan susah untuk dijajah ketika seluruh rakyat ini bersatu? Lebih susah atau lebih gampang untuk dijajah? Jika ada bangsa asing ingin menjajah Indonesia, itu bagaimana cara kita mempertahankannya? Apakah sendiri-sendiri atau bersatu sebagai satu bangsa Indonesia? Bagaimana? Bersatu. Harus bersatu. Ya, harus bersatu. Seluruh rakyat Indonesia jika bersatu, maka seperti tadi pepatahnya, bersatu kita teguh, ya, bercerai kita runtuh. Jika terjadi perpecahan antar bangsa Indonesia, tentu akan lebih mudah untuk bangsa asing menguasai negara kita. Itulah arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Kalian ingat terus perumpamaannya dengan lidi tadi. Jika satu lidi tentu akan lebih mudah dipatahkan, namun jika lidinya berkumpul menjadi satu, ada 10 lidi, ada 100 lidi, ada 1000 lidi, ada ratusan ribu, bahkan jutaan lidi, maka akan sangat sulit untuk dipatahkan. Itu perumpamaannya, kita menggunakan perumpamaan lidi.
Nah, sekarang kita kembali ke buku tema. Kalau dengan penjelasan 100 berapa tadi ya? 107 ya? Ya, 108 sekarang ya, 108. Di sini ada gambar. Amatilah gambar berikut. Gambarnya apa? Gambar anak sekolah ya, mengepalkan tangan, menunjukkan bahwa mereka semangat ya, semangat bersatu padu meskipun berbeda-beda ya kan. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang berjilbab, ada yang tidak, ada yang berkacamata, ada yang tidak. Nah, ini mencerminkan seluruh rakyat Indonesia dari ujung timur ke ujung barat, ujung utara ke ujung selatan. Tentunya berbeda-beda. Kita saja yang di kelas 6 ini ber-37 itu pasti berbeda-beda. Ya fisiknya, ya latar belakang sosialnya, keluarganya tentu berbeda. Nah, kita tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling meremehkan. Ya, jika ada suatu permasalahan harus diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak boleh misalkan ada temannya melakukan kesalahan, itu ya diingatkan dengan baik, tidak perlu dengan emosi, begitu ya. Karena ketika ada satu orang, dua orang berselisih, bercerai dalam artian tidak bersatu itu tadi, maka akan lebih mudah untuk dikalahkan, untuk digoyahkan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di sini dibahas menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban ya. Jadi kita wajib, kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting baik dalam rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Itu yang perlu kita pedomani. Kita wajib sebagai rakyat Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, kita nggak perlu ikut berperang, mengangkat senjata, tetapi kita sebagai pelajar harus melakukan apa saja ya kira-kira anak-anak. Sebagai seorang pelajar, apa yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan ini, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Apa saja? Ada yang tahu? Silakan, boleh berpendapat, ya nggak perlu takut, jangan takut salah, jangan takut berbicara, ya silahkan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang pelajar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang telah diperjuangkan kemerdekaannya oleh para pahlawan nasional? Tugas utama kita apa, Wisnu? Giat belajar, Rian. Ya, giat belajar. Tepat sekali. Selain giat belajar, apa lagi yang perlu kita lakukan?
Dengan sesama teman, apa yang perlu kita lakukan? Bersaling menghargai. Saling menghargai, ya. Tidak boleh ini ya, tidak boleh berkelahi, gitu. Tidak boleh saling menyakiti, gitu ya. Harus saling menghargai. Apalagi sekarang yang kita lakukan, ya, yang kita lakukan sekarang untuk kebaikan apa ya, untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Apa yang sedang kalian lakukan selama hampir 2 tahun ini? Apa? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan, pinter. Ya, jadi melakukan protokol kesehatan itu juga salah satu tindakan kita atau wujud upaya kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bayangkan kalau kita egois, aku nggak apa-apa, nggak sakit gitu ya, terus nggak pakai masker nih. Ya, pakai masker itu tujuannya melindungi kita dan orang lain, melindungi kita supaya tidak tertular, dan juga ketika kita punya virus itu tidak menularkan ke orang lain. Nah, itu juga salah satu wujud kita menjaga persatuan dan kesatuan, wujud kita mempertahankan kemerdekaan. Bayangkan kalau kita egois protokol kesehatan, banyak yang sakit, akhirnya meninggal begitu, semua rakyat Indonesia yang awalnya berjuta-juta tinggal setengahnya gitu, apa yang akan terjadi? Negaranya akan hancur. Ya, ada lagi mungkin yang lain. Menurutmu apa sih yang kita lakukan yang itu berperan penting untuk kemajuan atau berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Apa, Wisnu? Kurang jelas suaranya? Menjaga nama baik negara, Bu. Menjaga nama baik negara, ya bisa. Caranya apa? Coba ada contohnya enggak? Kita menjaga nama baik negara dengan cara apa? Membuat prestasi. Apa, Fabian? Membuat prestasi. Iya, membuat prestasi, bisa. Apalagi sekarang eranya era digital ya, era online. Anak-anak sudah ini, apalagi sudah kelas 6 sudah punya akun media sosial ya. Bunita perhatikan, ada yang punya Instagram, punya TikTok ya, punya apalagi Facebook, ada YouTube. Nah, kan di situ ada informasinya ya, bahwa misalkan Nikesia itu punya TikTok lah, katakan ya, TikToknya itu nanti ada informasinya bahwa dengan nama ini adalah seorang berkewarganegaraan Indonesia. Nah, tugas kita adalah menjaga apa yang kita posting di media sosial itu yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain ataupun negara kita. Jangan sampai kita misalkan postingnya jelek-jelek gitu ya, nanti dikenal orang, oh ini anak Indonesia kok ngomongnya jorok ya, ini anak Indonesia kok perilakunya jelek ya, suka berkelahi. Nah, itu secara tidak langsung akan mencoreng nama baik negara kita di dunia luar atau di luar negeri begitu. Itu termasuk contoh menjaga nama baik negara tadi yang dikatakan Wisnu ya. Jadi ketika kalian punya media sosial, manfaatkanlah untuk hal-hal yang positif. Hati-hati karena jejak digital itu susah untuk dihapus. Kalau kalian posting misalkan ngomongnya kasar, gambarnya yang kurang sopan, nah itu nggak bisa dihapus, akan tetap berada di internet. Nah, jadi kalian harus hati-hati. Berikutnya, apalagi? Ada yang punya pendapat lagi?
tentang caranya kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Ada? Silahkan. Siapa? Ayo. Silakan. Oke. Kita ke buku ya, berarti tadi sudah disebutkan beberapa contohnya. Yang kita jawab pertanyaan ini bersama-sama. Apa makna bersatu kita teguh seperti yang dikatakan di atas? Siapa yang bisa menjawab? Makna bersatu kita teguhnya apa? Maknanya apa, Nana? Saya, Bu. Ya, silakan Fabian. Tadi sudah ada sih di buku, tinggal apa? Silakan Fabian. Coba diulangi, kurang jelas. Menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Ya, menyatukan segala unsur ya menjadi satu kesatuan sehingga mewujudkan tadi persatuan dan kesatuan, kekuatan bangsa Indonesia gitu. Kita lanjut. Mengapa ya? Sekarang ditanya mengapa persatuan dan kesatuan ini sangat penting bagi bangsa Indonesia? Apa? Satu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Silakan, siapa yang mau berpendapat? Ya, Fabian, angkat tangan toh. Apa? Mengapa penting? Mengapa persatuan dan kesatuan yang tadi itu penting untuk bangsa Indonesia? Agar tidak dijajah bangsa lain. Pinter. Ya, tadi sudah kita bahas ya, agar kita tidak mudah dijajah oleh bangsa lain. Selain itu, kita juga bisa makin mengembangkan ya, memajukan bangsa Indonesia ketika kita bersatu. Berikutnya, nah ini tadi sudah ya, tinggal mengulangi. Berikan tiga contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo silakan. Siapa? Tadi sudah kita bahas loh. Contohnya tinggal mengulang. Silakan siapa? Fadila. Yang keras Fadila. Satu apa? Kurang jelas suaranya Fadila. Saling menghargai. Iya, saling menghargai. Yang kedua apa? Tadi dicatat enggak? Ayo. Kalau ada yang penting dicatat ya. Yang kedua apa? Contoh perilaku untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi apa? Yuk. Silakan dicatat. Tidak membeda-bedakan teman. Tidak membeda-bedakan teman ya. Terus apalagi tadi yang disebutkan Wisnu tadi? Menjaga nama baik negara. Nama baik negara. Terus tadi bijak dalam menggunakan sosial media, harus sopan, santun tadi ya. Silakan. Kalau ada yang penting langsung dicatat saja ya. Silahkan, biar nggak lupa. Ya tadi satu, saling menghargai dengan teman kan, tidak membeda-bedakan, tidak mudah marah dengan teman,
Jika ada masalah diselesaikan secara baik-baik. Kemudian tadi menjaga nama baik negara, contohnya dengan cara bijak dalam menggunakan sosial media. Tadi sudah. Mungkin ada lagi yang lain. Banyak ya sebenarnya contoh itu nanti bisa kalian cari lagi ya. Nah, kita lanjutkan. Ini kemarin sudah ya pola. Oh ya anak-anak, Bu Nita mau menambahkan, ketika kalian ditanyakan pola lantai itu maka harus dituliskan ya, harus dituliskan ininya, digambarkan polanya. Ya. Kemudian ada yang perlu Bu Nita luruskan. Pola lantai lurus, lurus itu ada dua. Lurus ke samping dan lurus ke depan. Ya. Kalau lurus ke samping nih, bentuknya persis pola lantainya tari indang ini. Pola lantai tari indang adalah horizontal lurus. Jadi horizontal itu kalau dia ke samping kanan kiri begini. Nah, ada satu lagi lurus tapi itu ke depan belakang ya. Bu Nita gambar saja biar jelas. Bu Nita buka papan tulis dulu. Start. Oke, ini di stop dulu share screen-nya. Supaya kalian nggak salah, kemarin masih ada beberapa yang itu kurang tepat. Stop, kemudian share lagi. Nah, ke ini ya. Pola lantai itu yang begini, maaf nggak lurus ya, nggak apa-apa tapi. Yang penting kelihatan polanya. Ini namanya pola lurus horizontal. Kalau yang lurusnya ke sini, depan belakang, ini namanya pola lurus vertikal. Nah, kemarin ada yang Bu Nita coret-coret ya, ada yang kurang tepat di sini. Jadi kalau ke samping kiri kanan namanya horizontal. Kan ini sama-sama lurus nih, ya kan? Kalau ditanya pola lurus ya sama-sama lurus keduanya, hanya kalau lurusnya ke samping kiri kanan itu namanya horizontal. Kalau lurus depan belakang namanya vertikal. Ya Fadila, ada pertanyaan apa? Saya mau ke kamar mandi. Oh iya, silahkan ke kamar mandi dulu, nggak apa-apa. Itu ya, kalau misalkan mau izin gitu ke kamar mandi memang kebelet, izin saja nggak apa-apa. Jangan langsung nyelonong pergi. Nah ini contoh tadi Fadila bagus ya, harus izin dulu. Kita lanjutkan ya. Pola lurus jangan sampai kebalik, jangan sampai salah. Kalau ke samping kiri kanan tadi namanya pola lurus apa? Itu kan masih ada di layar kalian. Lurusnya dari kiri ke kanan, baca chatnya di Keisha jadi. Silahkan Keisha. Kalau kiri ke kanan itu namanya pola lurus horizontal. Tapi ketika lurusnya dari depan ke belakang itu namanya pola lurus vertikal. Gitu ya. Kalau yang bentuknya lingkaran pola apa, anak-anak? Bentuknya lingkaran pola apa? Coba dibuka lagi kemarin yang kalian mengerjakan pola lantai. Adit, pola lantai apa kalau bentuknya lingkaran, melingkar? Adit kalau ngerjakan nggak lengkap kok, jadi kalau buka ya nggak ada. Ya kalau ngerjakan, kerjakan sebaik mungkin, karena itu nanti untuk kalian bahan belajar ya.
Itu nanti bukan buat boneka, tidak, tetapi untuk kalian sendiri ketika mau belajar itu ada. Apa Kiki kalau bentuknya melingkar itu pola apa? Aurel mungkin. Kalau bentuknya melingkar gitu pola apa? Pola apa ini? Pola apa? lingkaran. Pola lingkaran, ya kan bentuknya lingkar. Nah, kalau yang setengah lingkaran, gini namanya pola apa? Pola apa ini? Yang ini? Melengkung. Nah, atau lengkung boleh. Kalau ini banyak kan ya? Pola apa? Ruang lantai diagonal, Bu. Ya, diagonal. Kalau yang begini, pola apa ini? Ini tapi tidak lurus ya, selang-seling. Ini. Zigzag. Zigzag ya. Harus tahu ini ya. Contohnya yang tadi horizontal itu tari apa? Tarian yang horizontal tari apa? Tari tambun, Bu. Tari indang. Kemudian tari saman. Saman juga horizontal. Kemarin kan sudah ya, cari contoh-contohnya. Nah, ini membuat ini kita lewatin matematikanya. Nah, ini tadi hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, kembali ke persatuan. Masih ingatkah kalian tentang semboyan negara kita yang dicengkeram oleh burung Garuda pada kakinya? Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika artinya apa, anak-anak? Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Bersatu? Berbeda-beda tetapi tetap apa? satu jua. Bhinneka. Pinter. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau satu juga boleh. Intinya kita itu dari berbagai suku, berbagai agama, ya ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ya, ada yang miskin, ada yang kaya, ya segala macamnya itu kan pasti berbeda. Nah, meskipun berbeda-beda, kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Jangan sampai perbedaan itu jadi alasan untuk mengolok-olok teman. Tidak boleh. Kita harus menghargai karena setiap orang itu pada dasarnya memang pasti berbeda antara satu dan yang lain. Coba kalau kalian punya kakak atau adik padahal sama-sama lahir dari orang tua yang sama, apakah wajahnya sama persis? Apakah wajahnya sama persis kalian dengan kakak atau dengan adiknya? Tidak. Tidak. Apakah suaranya sama persis? Tidak. Tidak. Nah, apakah berat badannya persis? Tidak. Apakah sifatnya sama? Tidak.
Nah, tapi apakah meskipun berbeda itu tadi dengan saudara kalian, apakah terus berantem terus? Ih, aku yang lebih cantik, kakak jelek, gitu enggak? Aku lebih pinter, kakak enggak. Nah, harus saling menghargai, saling menghormati. Itu saja dengan saudara kita berbeda, apalagi dengan teman-teman yang itu dilahirkan dari orang tua yang berbeda. Nah, jadi apa? Adanya perbedaan itu tidak boleh jadi alasan untuk kita mengolok-olok teman. Ya, mungkin ada yang beruntung dari keluarga yang berada, berkecukupan. Ada teman kita yang itu pas-pasan misalnya. Nggak boleh mengolok-olok, nggak boleh mengejek. Harus saling syukur-syukur malah dibantu ya. Ketika ada kesulitan, apa yang bisa saya bantu gitu. Ya, Bunita nggak mau ada siswa kelas 6 itu yang saling berkelahi ya, nggak boleh. Ejek-ejekan nggak boleh, saling mengolok nggak boleh. Karena itu tadi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Anggap saja 37 orang ini adalah anggota tubuh kita. Ya. Jari tangan kita ada berapa, Nana? 10. Bayangkan kalau misalkan bantuin ibu ngiris bawang misalnya, terus telunjuknya kena pisau, sakit tidak? Sakit. Nah, ketika telunjuknya sakit itu kira-kira jari yang lain itu berfungsi dengan maksimal tidak? Tidak mengganggu. Apakah mengganggu fungsi yang lain? Ya. Kita misalkan mau mandi aja, kalau jari yang telunjuknya perih kan, kalau sakit otomatis kalau bisa tangannya jangan kena air gitu kan, pasti akan mengganggu fungsi yang lain. Jika salah satu anggota badan kita sakit, tentu yang merasakan sakit semuanya, ya atau tidak? Kadang kalau misalkan habis jatuh terluka, yang luka misalkan lututnya perih, itu kan kadang jadi pusing, nggak bisa tidur gitu. Ya, maksud Bunita apa? Jika ada satu teman kita yang sakit, ya kita juga akan merasakan sakit. Jadi harus saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Tadi ya, karena kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan jauh-jauh lah negara, kita coba dulu di lingkup kelas kita. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh untuk kelas 6 ini. Ya, harus menjaga persatuan dan kesatuan di lingkup kelas kita dulu. Jangan muluk-muluk jauh-jauh menjaga persatuan negara, tetapi dengan teman sendiri berkelahi. Gitu ya, bisa dipahami? Ya, kita mulai dulu dari lingkup terkecil. Karena kita harus menghargai perbedaan. Jangan sampai perbedaan itu jadi jurang pemisah kita dengan teman-teman kita. Kita lanjutkan. Oke. Ini olahraga kita lewati. Nah ini, sang saka merah putih kemarin sudah buat peta pikiran ya, sang saka merah putih. Ada yang tahu tidak bendera pusaka yang dikibarkan ketika proklamasi itu dapatnya dari mana? Apakah beli di toko atau buat sendiri atau bagaimana? Dibuat sendiri oleh siapa? Apakah Pak Karno? Muhammad Hatta? Oleh siapa? Timeli. Sayuti Meli. Fatmawati. Fatmawati. Yo, Fatmawati atau Sayuti Meli nih yang buat benderanya? Fatmawati, Bu. Fatmawati. Fatmawati itu siapa ya, Nana? Istri Presiden Soekarno. Oh Karno. iya. Kita coba baca ya, di sini ada informasi.
Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Jadi tidak hanya sekedar pemilihan warna merah, suka warna merah dan warna putih tidak. Tetapi ada artinya, ada maknanya. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Sama seperti kita, fisiknya harus dijaga supaya tetap sehat, tetapi hati dan pikirannya juga harus selalu diasah supaya bisa lebih baik, bisa lebih maju, lebih pintar, lebih cerdas hati dan pikirannya. Ya, hati kita olah dengan belajar agama, belajar toleransi, kemudian pikiran kita olah dengan suka membaca. Ya, makanya Bunita berharap anak-anak suka baca apapun, karena informasi itu kita dapatkan dari membaca. Apalagi sekarang sudah pada punya HP sendiri, mau cari tahu apa itu gampang ya, tinggal ketik di Google, ya. Itu. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati. Ya, oh ternyata dibuatnya oleh Ibu Fatmawati ya, bukan Sayuti Melik. Kalau Sayuti Melik kemarin perannya apa dalam proklamasi kemerdekaan? Masih ingat atau tidak? Mengibarkan bendera. Sayuti Melik, coba ayo. Mengetik naskah proklamasi itu baru kemarin kita bahas loh. Teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik supaya lebih rapi. Kalau yang bendera merah putih itu minggu lalu anak-anak sudah buat peta pikirannya. Siapa yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali? Ayo coba dibuka lagi peta pikirannya. Latif Abdul Latif Hendra Ningrat. Abdul Latif Hendra Ningrat, dan satunya siapa? Ada 2 orang. Nanti Suhud, pinter. Itu ya, jangan sampai salah. Jadi kalau yang mengibarkan bendera merah putih itu adalah Suhud dan Abdul Latif Hendra Ningrat. Kalau yang menulis tangan teks proklamasi itu siapa kemarin? Tulisan tangannya. Tulisan tangannya Soekarno ya. Bung Karno yang menulis tangan. Nah, tulisan tangan itu diketik ulang oleh Sayuti Melik agar lebih rapi. Coba masih ingat tidak? Teks tulisan tangan Bung Karno itu kan dibuang ke tempat sampah. Kemarin ya kita sudah baca ini, kemarin teks aslinya dibuang ke tempat sampah, kemudian disimpan oleh siapa? BM dia, ya. Jangan sampai ketuker, semuanya punya peran sendiri-sendiri. Kalau yang menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, pinter. Ya, jadi jangan sampai kebalik. Yang membuat bendera Sangsaka merah putih adalah Fatmawati yang ternyata adalah istri dari Presiden Soekarno. Bendera itu dijahit tahun 1944. Bahannya terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm kali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI. Karena yang namanya kain tentunya ketika makin berjalannya waktu juga akan mudah rusak ya, jadi disimpan sebagai arsip negara. Nih, karena usianya yang sudah tua, Sangsaka merah putih terakhir kali dikibarkan pada tahun 1969 dan sekarang disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat ya. Jadi ketika kemarin 17 Agustus di Istana Negara itu yang dikibarkan adalah bendera duplikat, bukan yang asli dibuat oleh Ibu Fatmawati.
Ada pertanyaan untuk informasi ini? Berarti kuncinya apa anak-anak? Supaya kita bisa mendapatkan banyak informasi. Apa yang harus kita lakukan? Membaca. Membaca. Kuncinya satu ya, harus rajin membaca. Itu saja yang Bunita berikan untuk hari ini, yang kita bahas hari ini. Nanti Bunita sudah siapkan untuk evaluasi tema 2. Evaluasi tema 2 ada 8 soal ya, hanya 8 soal untuk hari ini. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Kalau tidak, kita cukupkan sekian ya. Marilah kita akhiri pertemuan pada pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu untuk nanti dilanjutkan di classroom. Berdoa menurut agama masing-masing disilahkan. Cukup? Terima kasih. Bunita akhiri untuk rekamannya ya. Nanti untuk teman-teman yang belum bisa bergabung bisa melihat rekamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.